بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Alhamdulillah, malam ini kita lanjutkan bacaan kita yang berkaitan dengan kitab Al-Luma'. Kita sudah sampai kepada perkara yang berkaitan dengan tauhid. Ya. Pengajian yang lalu kita sudah mulai melihat beberapa keterangan ataupun penjelasan makna tauhid mengikut ulama Sufiyah. Dan akhir Imam As-Sarraj membagi 3 bahagian: tauhid al-ammah atau indal ammah, tauhid bagi orang awam, tauhid ahli al-haqiqah, dan yang ketiga tauhid al-khassah. Ya, sampai di situ kita baca. Jadi sekarang ini kita akan melihat pandangan ulama tasawuf mengenai tauhid indal khassah yang berkaitan dengan ulama yang peringkat khawas. Jadi kita mulai. Qala asy-syekh rahimahullah, berkata Imam As-Sarraj, walahum fi haqiqati tauhid lisanun akhar wa huwa lisanul wajidin. Jadi ulama sufi juga mempunyai bahasa lain di dalam menjelaskan hakikat tauhid, yaitu bahasa para ulama yang disebut al-wajidun. Artinya orang-orang yang terbuka hatinya. Mungkin itu bahasa yang paling mudah dipahami. Sebab kata al-wajd ini dalam ulama tasawuf yaitu perkara yang berkaitan dengan rasa hati. Ada kaitan dengan intuisi dalam psikologi. Walaupun mungkin tidak sama. Jadi ada rasa hati atau citra kalbu dalam bahasa Melayu digunakan juga. Jadi ulama yang sampai ke taraf itulah yang memberikan definisi hakikat tauhid akan datang ini, dan kita akan baca. Wa isyaratuhum fi dzalika tab'ud 'anil fahmi. Isyarat para ulama mengenai perkara itu agak jauh dari pemahaman. Artinya susah untuk kita pahami bagi orang awam ini. Wa nahnu nazkuru min zalika tarafan kama yumkinu syarhu.
kami akan sebutkan, akan huraikan sedikit yang mungkin dapat kami syarahkan, ya, kami jelaskan. Jadi kita akan lihat. Sesaraj menjanjikan dia akan jelaskan. Wa hadzal ilmu aksaruhu isyaratan. Ilmu ini lebih banyak berbentuk isyarah. La takhfa ala may yakunu ahlu. Tentu tidak tidak susah dipahami bagi ahlinya. Artinya bagi ulama tasawuf. Fa idza shara ila syarhi wal ibarati yakhfa wa yazhab raunaku. Akan tetapi kalau kita bahasakan, kita jelaskan, maka akan hilanglah keindahan bahasanya. Ya, raunaku. Ya, artinya tidak sama yang aslinya. Jadi kita akan baca aslinya, kemudian kita sedikit melihat syarah atau penjelasan daripada Sesaraj. Wa innama da'ani ila syarhihi li'anni wada'tuhu fil kitab. Ya. Saya akan menjelaskan perkara itu karena saya letakkan di dalam buku ini. Ya, ini buku Al-Luma. Wal kitab rubbama yanzuru fihi man yafham wa man la yafham fayahlika. Dan kitab Al-Luma ini mungkin dibaca, yanzur artinya dia melihat, dibaca oleh yang dapat memahami dan juga yang tidak mau dapat dipahami. Akhirnya dia binasa. Nah, dia akan terjerumus. Ya, sedangkan kalau kita terjerumus dalam ilmu tasawuf ini, itu agak berat. Ya, agak berat, mungkin boleh jadi kufur, ya, boleh jadi musyrik. Ya, jadi itu bahayanya karena berkaitan dengan pahaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi katakan fayahlik. Jadi terpaksa saya jelaskan nanti karena saya takut orang yang tidak bisa memahaminya, dia boleh memahami salah, akhirnya dia binasa, artinya rusak akidahnya. Wa huwa mislu qauli Ruwaim ibni Ahmad ibni Yazid al-Baghdadi rahimahullah. Ya, seperti perkataan Imam Ruwaim bin Ahmad bin Yazid al-Baghdadi. Ya, ini sudah sering kita baca nama dia, nama beliau. Beliau ulama tasawuf yang masuk golongan al-wajidun. Ya. Jadi seperti perkataan Ruwaim, hina su'ila tasawuf, hina su'ila tauhid, ketika beliau ditanya mengenai apakah itu tauhid, maka beliau menjawab mahu atharil basyariyah. Ya, jadi kita terjemahkan biasa, tapi jangan dipahami sebagaimana zahirnya. Artinya menghapus kesan kemanusiaan. Nah, itu bahasanya. Wa tajarrudul uluhiyah. Dan khusus tajarrud, ya, tidak ada campurannya, hanya Allah, ketuhanan, ya, semata-mata. Nah, jadi itu jawabannya. Jadi tauhid itu mengikut Imam Ruwaim, mahu asaril basyariyah wa tajarrudul uluhiyah. Ya. Karena kalau kita dalam bahasa Bugis mungkin ada yang lebih merasakan maknanya, ilad daiwi batena atau ngenge naripa meseng apu ngenge. Nah, itu dalam konteks bahasa Bugis. Wa innama yuridu bi qawlihi, ini penjelasan Sesaraj. Maksud perkataan Ruwaim
mahwu atharil basyariyah, memadamkan kesan kemanusiaan, artinya tabdilu akhlaqin nafs, ya, menggantikan sifat-sifat jiwa kita, li'annaha tada'ir rububiyah, ya, karena jiwa kita ini, jiwa manusia ini, ya, selalu mengakui, ya, ketuhanan, binazariha ila af'aliha, kalau dia melihat kepada perbuatannya. Ya, apa maksudnya sini? Kalau dia umpamanya kaqaulil abdi, seperti perkataan hamba Allah, ana, saya, ana. Artinya kalau hamba Allah itu senantiasa mengakui dirinya sebagai yang melakukan pekerjaan, ya, macam kita sekarang, ya, saya mengaji, saya menulis, saya, ya, semua saya menunjuk kepada dirinya, ya. Inilah yang disebut atharul basyariyah, ya, inilah yang perlu diganti, ya. Jadi ana di situ la yaqulu illallah. Yang dimaksud di situ tidak ada yang dimaksud kecuali hanya Allah. Idil inniyatu lillahi azza wa jalla. Karena penunjukan kepada diri itu adalah kepunyaan Allah subhanahu wa ta'ala. Fahadha ma'na mahwi atharil basyariyah. Ya, inilah makna yang dimaksud menghapus, melenyapkan kesan kemanusiaan. Ya. Jangan dikhayalkan bagaimana melenyapkan. Ya. Karena itu tidak mungkin, itu mustahil itu. Ya. Tetapi itulah yang dirasakan oleh Syekh Ruwaim, ya, di dalam menterjemah, ya, makna tasawuf itu. Wa makna qaulihi tajarrud al-uluhiyah, adapun makna perkataannya tajarrud uluhiyah, nah, itu semata-mata hanya ketuhanan di situ. Maksudnya ifradul qadim anil muhdasat. Artinya dia mengkhususkan Allah yang Maha Qadim, menjauhkan dari segala yang baru. Ya. Jadi itulah makna daripada Ruwaim tadi itu. Artinya seseorang yang bertauhid itu, yang ada pada hatinya itu hanya ingatannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau istilah Syekh Sarraj, hanya ada 3 yang tidak pernah hilang dalam hati seorang yang bertauhid. Pertama, iman. Yang kedua, tauhid. 3, al-azamah, at-ta'zim lillah. Ya, jadi 3 itulah apa namanya, hakikat daripada tauhid itu. Ya. Jadi bukan bermakna menghilangkan, langsung hilang begitu perasaan, tidak ada, tidak. Ya, karena kita ini manusia, tetap hamba, yang disembah tetap yang disembah. Itu tidak akan berubah. Itu maknanya. Seterusnya, waqala akhar, dan ulama sufi yang lain mengatakan at-tauhid nisyanu ma siwat tauhid bit tauhid. Yang dikatakan tauhid itu ialah melupakan selain tauhid dengan tauhid. Ya. Tadi kan susah dipahami itu. Yakni maksudnya, ini mengikuti Sarraj,
fima yujibu hukmal hakikah, yaitu yang mewajibkan hukum atau pernyataan hakikat yang sebenarnya. Waqal, dan yang lainnya juga ada yang berkata, ini diteruskan, al-wahdaniyatu baqaul haqqi bifana'i kulli ma, yang dikatakan sifat wahdaniyah, sifat keesaan Allah, ialah kekalnya Allah, baqa'nya Allah yang maha hak dengan fana'nya yang selainnya, dengan hilangnya yang selainnya. Apa maknanya? Yakni fana'un yujibu fana'in, yujibu fana'an, artinya fana yang mewajibkan fana, yang menghasilkan fana. Yujibu hukmal hakikah, mewajibkan hukum ya, hakikat itu sendiri, hakikat tauhid. Wakila, ada juga pandangan, artinya penerangan dari ulama tasawuf, daniyatu baqaul haqqi wa fana'u kulli maduna, hampir sama dengan di atas. Ya, sifat keesaan Allah, kekalnya yang maha hak, yang maha benar Allah, dan fananya setiap ya selain Allah Subhanahu wa taala. Yakni fana'ul abdi an zikri nafsihi wa qalbi. Ya, artinya hamba itu fana, ya, jauh daripada mengingat dirinya dan hatinya. Dia tidak mengingat lagi dirinya, dia tidak mengingat lagi hatinya. Bidawami zikrillahi ta'ala wa ta'zimi, karena mengingat Allah dan mengaguminya senantiasa berterusan. Jadi itulah yang yang mewarnai rasa hatinya, yaitu mengingat Allah dan mengagumkan Allah, sehingga dia akan lupa dirinya dan lupa akan hatinya. Nah, ini semua kata-kata tasawuf, nanti kita akan lihat bahwa perkataan-perkataan ini juga ada isyaratnya di dalam Al-Quranul Karim. Wa qala akhar, berkata juga ulama sufi yang lain, laisa fit tauhidi khalqun. Ya, maksudnya kalau kita bicara tentang tauhid, maka tidak ada lagi makhluk di situ. Ya, karena tauhid itu kan Allah yang kita bicarakan, yang maha benar. Wa ma wahadallah, tidak ada yang mentauhidkan Allah melainkan Allah sendiri. Wa tauhidu lil haqqi minal khalqi tufailiyun. Jadi kalau ada tauhid yang ditujukan kepada yang maha hak, yang maha benar, yang bersumber daripada makhluk, maka itu adalah tufaili. Itu namanya orang yang lemah, sid, ya, tidak tahu malu. Ya, mungkin kalau dalam bahasa Bugis kita, na iya apa sewange ripuat tonga-tongenge nareko pole rito pancajaya regariatae tujuh kaulu itu. Tuan ada nama kesih itu tahu tidak nama paku itu. Nah, sebab ingatannya masih ada kepada makhluk. Nah, tadi dikatakan laisa fit tauhidi khalqun. Nah, sekarang saya secara mau menjelaskan semuanya. Wa bayanu zalika wa ma asyara ilaihi haula,
Adapun penjelasannya dan apa yang disyaratkan oleh mereka para ulama tasawuf di atas, wallahu alam, fi qaulillahi ta'ala. Ya. Jadi ini merupakan isyarat kepada firman Allah. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qisti la ilaha illa huwa al-azizul hakim. Nah, jadi ayat inilah sebenarnya yang dicerna oleh ulama tasawuf di atas itu, sehingga keluarlah kata-kata seperti yang itu yang kita tidak dapat memahaminya, yaitu syahadah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita terjemahkan ayatnya, Allah menyatakan syahadahnya bahwa tiada Tuhan melainkan Dia. Nah, jadi dia sendiri, syahadah dia sendiri, penyaksian Tuhan sendiri. Barulah wal malaika wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa. Jadi setelah itu barulah makhluknya mengikut. Itu para malaikat, ulama, ahli-ahli ilmu. La ilaha illa huwa Al-Aziz, yang maha perkasa, dan Al-Hakim, yang maha bijaksana. Artinya Syekh Sarraj dia lebih tegas mengatakan bahwa 3 macam tauhid yang telah dijelaskan sebelum ini itu semua ada isyaratnya kepada ayat Al-Quran. Kalau tauhid al-ammah itu isyaratnya Qul huwallahu ahad, Allahus samad, dan seterusnya. Itu sudah dijelaskan di awal bab ini, bab tauhid. Kalau tauhid ahli tahqiq, tauhid yang kedua, isyaratnya yaitu alastu bi rabbikum qalu bala. Jadi ada ayatnya. Kalau tauhid al-khassah, ini ayatnya. Syahidallah annahu la ilaha illa huwa ila akhiril ayat. Jadi kita baca terus, faqad syahida li nafsihi bil wahdaniyati qabla al-khalqi. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyaksikan dirinya, yaitu dengan sifat tauhidnya, dengan sifat keesaannya, sebelum ciptaannya lagi, sebelum makhluknya lagi. Jadi fahaqikatut tauhid min haisul haq ma syahidallah li nafsihi bil wahdaniyati qabla al khalqi. Nah, jadi hakikat tauhid itu sebenarnya, kalau kita lihat dari sudut Allah yang maha hak, yang maha benar, maka ialah syahadah Allah. Nah, artinya penyaksian Allah terhadap dirinya dengan tauhid jauh sebelum ciptaannya atau makhluknya. Wa min haisul khalqu, adapun dari segi tauhid, hakikat tauhid dari sisi makhluk, faqad wahaduhu hakikatan wa wujdan. Ya, mereka sebenarnya sudah menyatakan tauhid baik secara hakiki maupun secara wujdan, ala miqdari ma qasama lahum wa aradahum bizalik, sebagaimana yang diberikan dan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka. Jadi sama semua kita. Wa huwa qauluhu ta'ala wal malaikatu wa ulul ilmi. Itu makhluk. Walaupun di sini ada keistimewaan para malaikat dan para ahli ilmi. Wa amma min tariqil iqrari
Jadi kalau dari sudut ikrar pengakuan, ya, kita membaca syahadah pengakuan, fa ahlul kiblati mutasawuna fiha, ya, maka semua orang Islam, orang beriman itu sama semua. Ya, kalau sekedar mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, itu sama semua. Ya, mesti diucapkan, barulah boleh diiktiraf, diakui sebagai seorang muslim. Wal muawwalu ala ma fil qalbi la ala ma fil lisan. Yang menjadi penilaian, yang menjadi asas ialah apa yang ada di dalam hati, bukan yang ada di atas lidah. Ya, jadi bukan di lidah. Walaupun kita berucap, tapi yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang ada di dalam hati kita. Wa qad qala Asy-Syibli rahimahullah. Nah, ini penjelasan dari Imam Asy-Syibli. Ma syamma rawaihat tauhid man tasawwara indahu tauhid wa syahadal ma'aniya wa asbatal asamiyah wa adhafas sifati wa alzaman nu'uta. Nah, ini pernyataan Syibli, Imam Syibli. Dia mengatakan tidak dapat mencium baunya tauhid. Artinya dia tidak dapat sampai kepada tauhid yang sebenarnya. Mereka yang menggambarkan di sisinya tauhid itu sendiri. Artinya kalau dia sendiri yang pikirkan, ya, dia sendiri yang merasakan dari dirinya sendiri. Wa syahadal ma'aniya, dia sendiri yang menyaksikan, mengetahui maknanya. Dia sendiri yang menetapkan namanya. Dia sendiri yang menyandarkan sifatnya yang zahir dan melazimi sifatnya yang batin. Itu perbedaan sifat dan an-nu'ut. Wa ma bata hada kullahu wa nafa kullahu wahidun wa rasman. Barang siapa yang menetapkan semua itu, dia tetapkan ketauhidan tadi, ya, kemudian dia nafikan, ya, semuanya, dia dianggap muwahhid. Artinya orang yang bertauhid dari segi hukum dan dari segi rasam, gambaran atau surah. Artinya masih kita iktiraf, dialah orang yang beriman, dialah orang bertauhid. Jadi kalau orang mengatakan la ilaha illallah, ya, jadi kita, wah, ini orang bertauhid. Tapi kita ingat itu dari segi hukumnya, ya, la hakikatan wa wujdan, ya, belum tentu lagi dari segi hakikatnya dan dari segi wujdannya. Kita tidak tahu, artinya dialah yang merasakan. Tapi selama dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi dia masih merasakan bahwa dia yang membaca, dia yang menyuarakan dan sebagainya, maka itulah yang dikatakan tadi masyamma rawaihat tauhid. Dia tidak mencium, ya, baunya sifat tauhid seperti itu. Itu begitu detailnya, ya, pandangan ulama tasawuf yang mengenai tasawuf, mengenai tauhid ini. Ya, jadi tauhid itu asalnya dari Tuhan. Ya. Jadi macam yang kita selalu katakan, kebanyakan perkara-perkara tauhid ini adalah hibah, ya, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Qala asy-Syaikh rahimahullah, Syekh Sarraj berkata, maknahu wallahu alam, ya, makna daripada yang di atas ini, annahu yusbitus sifati wan nu'uta ala rasmi ma rusima lahu min zalika. Dia menetapkan sifat sesuai dengan apa yang digambarkan, ditetapkan kepadanya.
wala yusbituha, dia tidak menetapkannya min haisul idrak wal ihata wat tawahum. Dia tidak menetapkan tauhid itu mengikut ilmu yang ada padanya, penguasaan kepada ilmu dan apa yang dia rasakan. Bukan. Dia macam kita lah, kita menghafal sifat 20, ya, seakan-akan itulah tauhid kita, atau kita membaca la ilaha illallah sampai beribu-ribu kali. Itu bukan tauhid itu. Ya. Dari sudut pandang ulama tasawuf. Itu hanya hukmun warasmun. Itu hanya dari segi hukum dan dari segi kenyataan. Tetapi dari sudut hakikat dan wujudan, itu masih jauh lagi. Wa qala ghairuhu minal arifin. Ya. Ulama tasawuf atau ulama arifin billah berkata ammat tauhid fa huwa alladhi yu'ammil basir. Sebenarnya tauhid itu yang menyebabkan penglihatan mata hati kita ini buta. Ya, jadi hati tidak boleh melihat. Ya, basirah kita tidak boleh. Ya, apalagi kalau mata kita. Wa yuhirul il. Ya, akal kita ini heran, bingung. Ya, itu tauhid. Wa yudhisus sabit, dan mengejutkan, ya, orang yang artinya tetap hatinya. Ya, artinya orang yang beriman itu terkejut. Apa dia tauhid ini? Ya, jadi begitu pandangan ulama ini memberikan terjemahan mengenai apa itu tauhid. Kultu. Nah, ini perkataan Sesaraj. Li'annahu, kenapa demikian? Li'annahu, karena man tahaqqaqa bizalika wajada fi qalbihi min azamatillahi ta'ala. Barang siapa yang merasakan tauhid itu, maka akan dirasakan dalam hatinya kebesaran Allah, keagungan Allah, ya, kehebatan Allah, ma yudhishu, yang mengherankan, yang mengejutkan pemikirannya, illa ma yusbituhu Allah Ta'ala, kecuali orang-orang yang disabitkan, yang dikukuhkan keimanannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.